Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan paket tracer pada modul 2.2.13, yaitu dengan judul Point-to-Point Single Area OSPF2 Configuration. Nah, jadi pada praktikum ini, kita akan mengaktifkan routing OSPF pada 3 router, yaitu dapat kita lihat di sini ada router 1, router 2, dan router 3, yang dimana ketiga router ini saling terhubung menggunakan koneksi dari kabel serial point to point. Nah, selain itu juga setiap router ini terhubung ke jaringan LAN yang kemudian terhubung ke sebuah PC. Lalu di sini ada addressing table, yaitu alamat-alamat IP yang sudah dikonfigurasikan pada perangkat-perangkat yang telah tersedia di sini. Lalu tujuan kita adalah ada 4 tujuan utama. Yang pertama, kita akan mengonfigurasikan router ID, kemudian kita akan mengkonfigurasikan network routing OSPF, lalu kita akan mengkonfigurasikan passive interface, dan yang terakhir, kita akan memverifikasi konfigurasi OSPF. Lalu kita masuk ke part yang pertama. Di sini start the OSPF routing process on all 3 router. Pada 3 router, kita di sini menggunakan proses ID 10. Lalu di sini setiap masing-masing router ID-nya telah ditentukan, yaitu router yang pertama dengan router ID 1111, kemudian router kedua 2.2.2, lalu router yang ketiga 3.3.3. Oke, sini kita langsung konfigurasi ke router yang pertama. Kita enable, kita masukkan ke terminal, kemudian kita masuk router SPF di sini. SPF 10 router SPF 10 ya, di sini 10 bukan 20. Oke. Astaga, salah. Nah, lalu kemudian router ID-nya adalah 1.1.1.1. Kemudian kita ke router 2. Oops. Sini kita enable, kita masuk configure terminal, lalu ke router OSPF 10 dan router ID-nya adalah 2.2.2.2. Lanjut ke router 3. Enable, kita masukkan configure terminal, kemudian kita masuk ke router SPF 10, kemudian router ID-nya adalah 3.3.3.3. Oke, kita lihat di sini kita telah berhasil untuk mengonfigurasi router ID dari setiap router. Lalu selanjutnya adalah masuk ke yang kedua, kita akan mengonfigurasikan OSPF routing. Nah, mengkonfigurasikan network OSPF routing menggunakan network command dan wildcard mask. Jadi di sini kita nanti akan menggunakan wildcard mask ya. Nah, kemudian sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah berapa banyak segmen yang dikonfigurasikan router network arsitektur router 1. Ada berapa banyak jaringan segmen yang ada pada router 1. Di sini bisa kita lihat, yaitu yang pertama yang terhubung ke sini, kemudian menghubungkan router 1 dan router 2, dan yang menghubungkan router 1 ke router 3. Berarti di sini ada 3 segmen jaringan. Lalu dengan arsitektur router 1 menggunakan subnet mask dengan /24, kemudian decimal representation-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian subtract the decimal subnet mask from 255.255.255. Resultnya berarti 255.255.255.255.
dikurang dengan 255, berarti hasilnya adalah 0,0,0255. Oke, untuk detek desimal di 130 yaitu berarti 255, 252. Dan kemudian subtract detek decimal representation-nya 130 from 255, berarti 0,0,0,3 untuk subtract plus slash 30-nya. Nah, lanjut ke step 2. Di sini kita akan mengonfigurasikan pada router 1. Oke, lalu verifikasikan SPF yang telah dikonfigurasikan. Nah, berarti tadi pada router 1 itu ada 3 segmen. Ini kita ke networknya 192.168.10.0. Berarti di sini subnet mask-nya kita isi 0.0.0.255. Kita masukkan ke area 0. 192. Ada yang 0. Oh, 0. Nice. Kemudian ke network selanjutnya 10.1.1.0. Karena dia 130 berarti 0.0.0.3 area 0. Lalu selanjutnya adalah 114. Oke, di sini kita show running config, kita lihat router SP10, router ID-nya 1, networknya 998, 000 area 0, 110, 4 area 30. Oke. Lalu selanjutnya step 2, konfigurasikan network for OSPF routing menggunakan using interface IP address, dan code zero mesh. Zero mesh ini 000, berarti di sini pada router 2 kita konfigurasikan IP address pada interface gigabit 0.1.0, serial 0.1.1.0 dan serial 0.1.1.1. Oke, di sini kita ke networknya adalah 192.168.20.1. Zero square-nya 0.0.0.0 masuk ke area 0. Kemudian lakukan hal yang sama ke IP 10.1.1.2 dengan 0.0.0.0 area 0. Kemudian 119. Oke. Setelah itu step 3 konfigurasikan OSPF routing on router interface. Langsung ke router interface-nya. Interface mana saja yang akan kita konfigurasikan pada router 3 ini? Berarti pada G0.0.0, serial 0.1/0, kemudian serial 0.1/1/1. Oke, kita masuk ke exit dulu, kita masuk ke interface G0/0/0, kemudian
itu OSPF 10, IP OSPF 10, oops, area 0, ke interface serial 0/1/0 sama, lalu ke 11. Oops. Oke. Nah, selanjutnya adalah bagian yang ketiga, yaitu kita akan melakukan konfigurasi passive interface. Which one? Biasa komen. Oke. Sini kita akan melakukan konfigurasi passive interface di setiap masing-masing router ya. Oops. Masuk ke terminal. Kemudian kita ke router OSPF 10. Kemudian save interface ke gigabit 0/0/0. Oke. Ke router 2 juga. Langsung ke passive interface gigabit 0/0/0. Kemudian di yang ke router 3. Exit, kita masuk ke router SPF 10, kemudian passive ke G0/0/0. Nah, di sini bisa kita lihat sudah 100%, berarti kita telah berhasil untuk mengonfigurasikannya. Lalu yang tahap keempat adalah kita verifikasi OSPF configuration. Kita coba masuk ke sini, kita gunakan perintah show IP protocol. Nah, di sini telah terdaftar sebagai passive interface untuk gigabit 0/0/0. Kemudian kita lihat show IP OSPF neighbor-nya. Nah, full ke router 1 ke router 2. Lalu kita show IP kita. IP root SPF. Nah, terhubung lewat 192.68.20 dan 30. Lalu kita cek juga di router 2-nya. Show IP protokol. Di sini sudah terdaftar untuk passive interface-nya. Kemudian show IP neighbor SPF neighbor-nya full ke 11.33 dan yang terakhir show IP root SPF. Oke, full ke 10 sama 30, ke 1 dan 3. Kita cek yang ketiga, yaitu show IP protocol. Oke, dia juga sudah ada. Show IP SPF neighbor. Oke, ada show IP. Kita lihat terus rootnya. Oke,
10 dan 30. Oke. Nah, di sini kita telah berhasil untuk mengkonfigurasikan router ID-nya, mengkonfigurasikan network SPF routing, lalu mengkonfigurasikan passive interface, dan terakhir kita telah berhasil memverifikasi konfigurasi SPF-nya. Mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun praktikum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.